karangan ilmiah. Sifat karangan ilmiah ini ada beberapa ya, jadi objektif, netral, sistematis, logis, fakta, tidak pleonastik, dan menggunakan ragam formal. Oke, objektif ini dia berdasarkan fakta ya, tidak ada manipulasi di dalamnya. Jadi harus terjun ke lapangan dulu, mencari data-data dulu, kemudian dalam tulisan kita harus berdasarkan data-data tersebut. Tidak boleh kita manipulasi, tidak boleh kita membahas di luar dari data-data yang kita sudah dapat, yaitu untuk objektif. Jadi memang harus berdasarkan fakta. Netral, dimana dia bebas dari kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi tidak ada pandangan pribadi kita atau tidak ada pandangan atau satu kelompok, kita hanya menilai dalam skala satu kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain mungkin berbeda pendapat gitu. Jadi kita harus netral, kita harus melihat dari segala kelompok yang kita teliti, kemudian berdasarkan data-datanya atau berdasarkan fakta-faktanya apa yang terjadi gitu. Jadi kita tidak boleh berat sebelah, tidak boleh hanya menilai pada satu kelompok saja, tapi kita harus menilai untuk keseluruhan kelompok gitu. Kemudian sistematis itu terdapat urutan-urutan penulisan yang harus kita lakukan, atau terdapat urutan-urutan penelitian yang harus kita laksanakan. Misalkan kita harus ada data lapangan dulu atau terjun ke lapangan dulu, melihat situasi di lapangan seperti apa. Kemudian baru kita menuliskan latar belakang. Kita mendapat latar belakang, kita mengambil sebuah judul itu atau mengambil objek tersebut sebagai penelitian kita. Karena kita terjun ke lapangan dulu kan, baru kita menuliskan latar belakang. Kemudian setelah itu kita terjun ke lapangan lagi untuk melihat bagaimana proses dari penelitian kita untuk dapat kita teliti gitu. Jadi kita harus terjun ke lapangan lagi, melihat situasi di lapangan seperti apa yang cocok dengan rumusan masalah yang kita inginkan gitu. Jadi kita pilah-pilah lagi gitu. Jadi tidak harus diambil semua, kita pilah-pilah lagi sesuai dengan rumusan masalah yang kita pakai gitu ya. Jadi kita terjun ke lapangan, lihat lagi situasi di lapangan seperti apa, data-datanya seperti apa. Setelah itu kita kembali lagi dalam bentuk tulisan, hasilnya seperti apa yang kita temukan di lapangan. Jadi itu ya urutannya. Jadi ada urutannya, tidak boleh kita langsung terjun ke lapangan terus langsung hasil, tidak boleh. Jadi kita terjun ke lapangan, melihat dulu, kemudian kita baru menuliskan kenapa kita memilih judul tersebut, apa yang kita lihat di lapangan gitu ya. Kemudian ada logis. Logis itu adalah di sini ada dua ya, ada pola induktif dan pola deduktif. Nah, kalau pola induktif ini jadi dia itu menyimpulkan suatu fakta, kemudian sedangkan kalau yang deduktif adalah membuktikan suatu teori atau hipotesa gitu. Jadi ada perbedaan sedikit antara pola induktif sama pola deduktif ya. Jadi kalau induktif itu dia hanya menyimpulkan suatu fakta yang digunakan dalam penelitian, sedangkan pola deduktif ini ada teori yang ingin dibuktikan atau ada hipotesa yang ingin kita buktikan kebenarannya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ada fakta. Fakta itu berdasarkan data pada lapangan. Iya, memang benar. Kalau harus sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Kita tidak boleh memanipulasi fakta-fakta yang sudah terjadi. Jadi apa yang kita lihat di lapangan itu yang kita tulis dalam penelitian kita. Kemudian tidak pleonastik. Dimana pleonastik ini sebenarnya maksudnya adalah langsung to the point. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit atau menggunakan kata-kata yang ambigu. Nah, dia langsung kepada apa yang kita ingin bahas. Kita ingin bahas tentang pendidikan di Indonesia, langsung kepada pendidikan di Indonesia. Kita tidak boleh lari dulu kemana-mana, misalkan ke
sejarahnya dulu atau apa, kita langsung kepada pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, pendidikan di Indonesia itu seperti apa, lalu kita langsung tuangkan dalam sebuah tulisan bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah seperti ini gitu. Jadi kemudian ragam formal. Nah, ragam formal ini kalian tahulah sesuai Bu Ebi atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan ragam-ragam yang digunakan juga ragam-ragam yang baku dengan menggunakan kalimat yang efektif. Oke, jenis karangan ilmiah itu ada beberapa ya. Jadi ada yang dibilang makalah yang biasa kalian tuliskan ketika diberikan tugas oleh dosen. Biasanya itu adalah makalah. Dan juga ada yang namanya artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini biasa kita gunakan untuk publikasi ya kan, publikasi jurnal ya kan, jurnal. Nah, kalau untuk skripsi biasanya kita gunakan untuk keperluan S1 atau sarjana gitu ya. Jadi tesis, sedangkan tesis dia untuk keperluan S2 atau magister. Sedangkan disertasi, kita sering menuliskan disertasi itu ketika kita ingin menyelesaikan studi S3 gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tahapan penulisan karangan ilmiah. Jadi tahapan penulisan karangan ilmiah ini ada beberapa ya. Kalau di sini Ibu singkat menjadi yang pertama, mengajukan judul. Jadi ketika kita menulis sebuah karangan ilmiah, kita pasti akan mengajukan judul kepada pembimbing kita. Apakah pembimbing kita ini setuju atau tidak dengan judul kita gitu kan. Kemudian setelah kita mengajukan judul, kita akan mulai menulis yang namanya proposal. Jadi proposal ini biasa terdiri dari 3 bab, yaitu bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Biasanya ketiga ini akan dituliskan di dalam satu proposal kalian. Jadi latar belakangnya harus ada, rumusan masalahnya harus ada di bagian pendahuluan. Tinjauan pustaka ini berkaitan dengan teori-teori yang akan kalian gunakan untuk melengkapi data-data lapangan atau fakta-fakta lapangan yang kalian temukan. Kemudian metodologi penelitian ini, metode apa yang kalian pakai untuk mendapatkan hasil penelitian yang kalian cari gitu, atau untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada di bab pendahuluan gitu. Itu ketika menulis proposal. Nah, setelah menulis proposal ini, kalian akan melaksanakan yang namanya penelitian. Nah, ketika kalian melaksanakan penelitian, kalian akan melihat data di lapangan itu seperti apa. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah kalian akan membuat hasil laporan gitu. Hasil laporan ini lah yang namanya disebut dengan tadi artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Setelah keempat ini selesai, jadilah karangan ilmiah yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian akan mengikuti ujian untuk yang ingin menyelesaikan studi S1, S2, S3 dan seterusnya, profesor dan seterusnya. Biasanya akan ada ujian akhir gitu ya, untuk memvalidasi apakah karangan ilmiah yang kalian tulis ini benar-benar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah penulisan proposal. Oke, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa penulisan proposal ini terdiri dari latar belakang, kemudian ada identifikasi dan rumusan masalah. Nah, latar belakang ini adalah apa-apa saja yang kalian temukan di lapangan, yang kalian ingin teliti, atau yang melatar belakangi penelitian yang kalian lakukan gitu. Jadi di dalam latar belakang ini kalian akan menjelaskan secara lengkap tentang alasan kalian melakukan penelitian dengan judul itu. Kemudian identifikasi rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Biasa ini berkaitan ya antara identifikasi, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Intinya dalam rumusan masalah, kalian harus menjawab rumusan masalah kalian gitu, dari berdasarkan latar belakang yang kalian sudah buat. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tadi sudah Ibu jelaskan, berisi teori-teori. Kemudian ada hipotesa, model, dan metode. Hipotesa penelitian ini adalah bukan kesimpulan sebenarnya, adalah hal yang kalian temukan pertama
Jadi hipotesa-hipotesa yang kalian temukan setelah menuliskan latar belakang. Kemudian ada model ini berkaitan dengan hipotesa yang kalian buat. Sedangkan metode adalah cara kalian nanti untuk menjawab rumusan masalah, atau metode apa yang kalian pakai supaya mendapatkan hasil dan bisa menjawab rumusan masalah yang kalian kemukakan di pendahuluan. Oke. Kemudian ada daftar pustaka, itu berisi tentang buku-buku yang kalian gunakan, dan lampiran. Lampiran ini biasanya berisi surat-surat yang kalian pakai ketika meneliti, kemudian berisi tentang foto-foto atau gambar ketika kalian memang berada di lapangan untuk meneliti atau langsung terjun ke tempat tersebut untuk meneliti. Itu biasa isi dari lampiran. Kemudian ada beberapa tips yang ingin Ibu bahas tentang bagaimana sih menulis karangan ilmiah gitu. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman bidang. Nah, pemahaman bidang ini adalah salah satu syarat utama sebenarnya untuk kalian dalam menuliskan sebuah karangan ilmiah. Karena kalau kalian tidak paham bidang yang kalian ambil dalam penulisan karangan ilmiah kalian akan susah ketika menemukan literatur apa saja yang berhubungan dengan bidang tersebut. Gitu, karena kalian tidak paham kan. Jadi sebenarnya kalian harus paham dulu bidang yang kalian ambil ini apa, gitu ya. Misalkan bidang kesehatan atau bidang pendidikan, gitu. Jadi harus tahu dulu bedanya apa dan harus didalami dulu bidang yang kalian ambil itu. Kemudian pemahaman metode. Nah, karena metode ini berkaitan dengan cara kita dalam menemukan hasil penelitian atau cara kita dalam menjawab rumusan masalah, maka kita harus memahami metode yang kita pakai dalam menuliskan karangan ilmiah ini. Jadi ketika kita memilih suatu metode, kita harus yakin bahwa metode tersebut sudah dapat menjawab keseluruhan rumusan masalah yang kita pakai di pendahuluan gitu. Ketika ada metode yang tidak pas, berarti kita harus menggantinya dengan metode lain atau harus kita compare dengan metode lain, gitu ya. Kemudian pemahaman pedoman. Pedoman di sini adalah pedoman penyusunan karangan ilmiah, di mana sistematikanya kita harus paham sesuai dengan kampus yang kita ikuti, ya kan, kampus yang kita masuki. Jadi misalkan ESA unggul, kita harus mengikuti pedoman dari ESA unggul, jangan kita mengikuti pedoman dari universitas lain gitu. Kalau universitas ESA unggul punya pedoman penulisan karangan ilmiah sendiri, kita harus mengikutinya gitu agar kita dapat lulus karangan ilmiahnya. Kemudian yang paling terakhir dan yang paling penting adalah hubungan baik dengan pembimbing. Karena ketika kita menuliskan sebuah karangan ilmiah, kita tidak akan bisa maju ke tahap selanjutnya, yaitu ujian misalkan, kalau hubungan kita dengan pembimbing itu tidak baik gitu. Jadi kita harus membuat hubungan kita sama dengan dosen pembimbing kita itu baik dan tidak apa namanya ya, tidak ada kekacauan misalkan, atau tidak baik lah jadinya. Kita harus membuat hubungan kita sama dosen pembimbing itu lebih baik. Jadi kita harus meminta pendapat dia tentang penelitian kita. Jangan langsung kita seenaknya saja menyetorkan penelitian, Bu, ini saya penelitian saya, hanya sekedar dikasih tanpa meminta pendapat dia. Karena kan kita butuh pembimbing sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab dalam memvalidasi bahwa karangan ilmiah kita ini valid gitu. Jadi memang hubungan baik dengan pembimbing juga sangatlah penting dalam penulisan karangan ilmiah. Oke? Dan terima kasih. Oke, ternyata tidak terasa perkuliahan online hari ini sampai di sini dulu. Setelah Ibu menjelaskan beberapa hal tentang karangan ilmiah, mulai dari jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, dan tips-tipsnya juga sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik oleh
kalian semua ya. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat malam.